Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini di tengah udara yang sangat panas pada Jumat. Kita dapat berkumpul bersama-sama di Aula Joko Sutono ini, dan hari ini saya diminta oleh Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara untuk menyampaikan kuliah umum tentang hukum tata negara darurat, dan saya mengambil satu tema yang spesifik yang terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada tanggal 22 Desember tahun 1948 dan berakhir pada tanggal 13 Juli tahun 1949. Ketika akan memberikan mata kuliah ini, saya teringat ketika saya menjadi ketua jurusan HTN kira-kira tahun 1984 di kampus Depok ini, saya mengajak ke Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution untuk menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum kita ini, dan beliau diserahi tugas untuk mengajar mata kuliah Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan Pak Anas mengatakan, apa yang saya mesti ajarkan? Ya, saya bilang, Pak Anas tidak perlu mengajar seperti seorang akademisi, tapi Pak Anas cukup mengajarkan apa yang Pak Anas alami, apa yang Pak Anas rasakan, dan apa peristiwa-peristiwa yang Pak Anas ketahui terjadi selama perjalanan negara Republik Indonesia, khususnya dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 ketika terjadinya dekret Presiden Republik Indonesia tentang pembubaran konstituante, dan kita kembali ke UUD 45. Ya, tidak menyangka satu hari saya akan jadi seperti Pak Abdul Haris Nasution, harus mengajar mata kuliah yang terkait dengan sejarah ketatanegaraan. Ada kalanya saya terlibat secara intens dalam peristiwa itu, ada kalanya tidak, seperti PDRI ini saya tidak terlibat karena saya belum lahir pada waktu itu, tapi saya mengenal tokoh-tokoh yang secara langsung menjadi aktor dari peristiwa lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu, antara lain adalah Bapak almarhum Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden kita pada waktu itu, dan Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawira Negara. Saya kenal baik beliau, begitu juga Wakil Ketua PDRI, almarhum Dr. Tengku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera pada waktu itu, Sultan Muhammad Rashid, bapaknya Erwin Rashid yang rambutnya putih itu, dan lain-lain. Saya hampir semua mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam PDRI itu, dan saya sempat menginterview mereka satu demi satu. Dan hari ini dari interview, dari kajian, telaah terhadap manuskrip yang terkait dengan PDRI itu akan saya coba sampaikan kepada saudara-saudara berdasarkan apa yang saya ingat dan apa yang saya pahami. Tentu ini bukan murni mata kuliah sejarah ketatanegaraan, karena kaitannya adalah hukum tata negara dalam keadaan darurat. Tentu kita pertama-tama harus melihat kepada konstitusinya sendiri. Nah, kita sadar bahwa 18 Agustus 1945 PPKI telah mensahkan naskah yang dirumuskan oleh PPUPKI dengan beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berlaku sejak 18 Agustus 45 sampai sekarang, walaupun sekarang sudah diamandemen, dan ketika diamandemen lebih banyak pasal-pasal amandemennya daripada pasal asli daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kepada konstitusinya, UUD 45 itu sangat singkat, ya, sangat mungkin untuk ditafsirkan, sangat mungkin untuk dilaksanakan dalam konteks tantangan zaman yang nyata terjadi pada suatu ketika yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Antara lain, apa yang menjadi tema kuliah kita hari ini terkait dengan satu keadaan darurat, ya. Undang-Undang Dasar kita hanya mengatur keadaan darurat itu dalam konteks
pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi suatu keadaan, tapi untuk mengatasi keadaan itu kita tidak mempunyai perangkat-perangkat norma-norma hukumnya. Makanya dalam konstitusi kita ada yang mengatakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan atau menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hanya itu saja, hanya kaitannya dalam keadaan tertentu, ya. Ketika kita dihadapkan kepada satu masalah, tapi kita memerlukan satu perangkat undang-undang, perangkat undang-undangnya tidak ada, maka pemerintah berwenang untuk menerbitkan Perpu sebagai pengganti undang-undang. Dan saya pernah menerapkan itu ya dalam menghadapi situasi yang sangat kritis ketika pada tanggal 2 Oktober tahun 2002 tiba-tiba terjadi peledakan bom yang sangat dahsyat di Bali dengan korban berjatuhan ratusan orang. Ya, saya datang ke Bali 4 jam sesudah bom itu meledak. Kepala orang ada di atap rumah, ada tangan orang nyangkut di dahan pohon, mayat bergelimpangan. Kita bingung pada waktu itu, dunia internasional mempertanyakan, mampu nggak Indonesia mengatasi ini? Karena kita menjadi sorotan luar biasa ya, ketika terjadi bom Bali itu 224 orang mati, ya sekian ratus orang luka-luka, dan yang mati itu sebagian besar adalah warga negara asing, maka kita menjadi sorotan. Nah, kita rapat di Bali, ya semua mengatakan, Pak Yusril, Anda Menteri Kehakiman, coba Anda pikirkan bagaimana kita mengatasi ini. So kita hanya punya undang-undang tentang bahan peledak, undang-undang darurat tahun 1954. Kita hanya mempunyai KUHP yang mengatur kejahatan konvensional. Ya, terorisme itu berbeda dengan kejahatan konvensional. Sebab terorisme itu ada motif politiknya, ada ideologi di belakangnya, tapi target yang terbunuh itu undiscriminate. Ya, kalau saya teroris, saya pasang bom di supermarket, meledak, saya pulang ke rumah, tunggu-tunggu kok istri sama anak saya kok nggak pulang-pulang. Nah, rupanya anak dan istri saya sendiri jadi korban ledakan bom itu. Nah, jadi dia beda dengan pembunuhan konvensional. Pembunuhan konvensional itu ada target. Saya mau membunuh Pak Petra, saya membunuh beliau, jelas. Tapi terorisme itu nggak ada targetnya siapa. Yang penting terbunuh dan target politik tercapai. Hanya dalam waktu 5 hari pada waktu itu saya membuat Perpu, ya terjadilah 2 Perpu. Perpu tentang pemberantasan terorisme nomor 1 tahun 2002 dan Perpu pemberlakuan surut selama 12 hari. Berlaku retroaktif, dan itu menjadi debat kemudian di Mahkamah Konstitusi, bisakah satu ketentuan pidana itu diberlakukan secara retroaktif. Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sesuatu kaum sebelum dia mengutus seorang rasul kepada mereka untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau tidak pernah diutus Nabi menjelaskan mana benar, mana salah, orang di akhirat nanti diadili, oh kamu masuk neraka. Tentu mereka komplain. Kenapa saya dimasukin neraka? Kamu nggak pernah ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah ayat Al-Quran itu yang menjadi dasar dalam hukum pidana yang kita belajar di sini, asas nullum delictum. Ya. Tidak ada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali undang-undang mengatakan demikian sebelum perbuatan itu dilakukan. Dasarnya sebenarnya ada di dalam hukum Islam dan juga ada di dalam hukum Romawi. Nah, tapi kita melihat ada konvensi Roma dan lain-lain begitu ya, bahwa kejahatan yang dikategorikan sebagai crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan, ya, seperti genocide, war crime, ya, kejahatan perang, ethnic cleansing seperti yang terjadi di Rwanda, ya, dan terjadi di Yugoslavia, ya, itu sampai dibentuk International Tribunal for Former Yugoslavia atau International Tribunal for Rwanda. Jadi dia berlaku retroaktif seperti pengadilan Nuremberg dan pengadilan Tokyo mengadili penjahat-penjahat perang pada waktu itu. Tapi keputusan saya itu memberlakukan retroaktif ke belakang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ketuanya Pak Jimli, teman kita di Fakultas Hukum kita ini juga. Jadi itulah suka dukanya. Tapi
Imam Samudra dan lain-lain itu sudah ditangkap dan sudah dihukum mati. Ya, barulah Pak Jumli membatalkan itu, tapi putusan MK pun berlaku prospektif. Tidak juga dia berlaku retroaktif. Sebenarnya tanpa Perpu itu kita akan jadi bulan-bulanan dunia karena kita tidak bisa memberangus terorisme itu dengan satu perangkat perundang-undangan yang baru, bukan KUHP. Nah, itu cerita saja daruratnya. Nah, yang kita maksud hukum tata negara dalam keadaan darurat itu bukan seperti yang tadi, kaitannya dengan Perpu, kaitannya dengan ketiadaan norma hukum pidana menghadapi terorisme, tapi terkait di bidang hukum tata negara. Ya, UUD 45 itu jelas menganut sistem presidensial. Ya, tapi Soekarno Hatta itu dianggap oleh sekutu dan negara-negara Barat itu adalah tokoh-tokoh yang bekerja sama dengan Jepang, yang dianggap sebagai kolaborator Jepang istilahnya pada waktu itu. Jadi anggapan sekutu dan negara-negara Barat, ya Republik Indonesia itu bikinan Jepang. Itulah propaganda yang tercipta pada waktu itu. Sehingga ketika sekutu datang, agak susah Soekarno-Hatta menghadapi mereka. Nah, maka dipilihlah orang yang sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan Jepang, yaitu Syahrir. Maka bergeserlah sistem pemerintahan kita itu dari presidensial menjadi parlementer dan menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dan setelah hari ini dilantik Perdana Menteri 16 Oktober 45, 2 hari kemudian Syahrir sudah mengadakan rapat di depan stasiun Gambir, itu ada di gedung Dirjen Perhubungan Laut yang kayak kapal begitu, berbicara dengan Panmok dari Belanda. Karena Syahrir dianggap bisa berunding, diterima negara sekutu, tapi mereka tidak bisa terima Soekarno-Hatta. Jadi kadang-kadang ada suatu kenyataan-kenyataan terjadi di lapangan. Ada kebutuhan-kebutuhan politik tertentu di lapangan, tapi berbenturan dengan konstitusi. Makanya perubahan sistem kita dari presidensial kepada parlementer itu ya menuai kontroversi. Ya, KNIP yang semula disebut sebagai badan yang membantu tugas-tugas presiden, ya 16 Oktober 45 itu KNIP itu berubah semacam parlemen. Maka Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP. Dan khususnya lagi karena KNIP itu anggotanya 250-an, ya, dan zaman perang ya susah ngumpulin orang, maka yang bekerja adalah Badan Pekerja KNIP. Ya, Badan Pekerja KNIP yang anggotanya sekitar 30 orang, ya itulah tempat pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Nah, banyak teori tentang ini, mungkin saudara bisa baca buku Pak Ismail Suni, guru saya, guru kita semua. Beliau mempertahankan disertasi doktor ilmu hukum tahun 1963 di Fakultas Hukum kita ini, dan mengatakan bahwa perubahan dari parlementer presidensial ke parlementer itu adalah terjadi karena constitutional convention, jadi karena konvensi ketatanegaraan. Undang-undang dasarnya tidak berubah, tapi prakteknya sudah berbeda dengan teks konstitusi, dan dalam kenyataannya dia diterima. Jadi unsur diterima itu penting. Kalau tidak diterima ya masalah. Nah, kenapa saya katakan ini kaitannya dengan PDRI nanti. Nah, jadi dari tahun 45 sampai dengan tahun 49 itu, Soekarno-Hatta itu sebenarnya cuma sebentar menjadi presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mulai Oktober tahun 45, bergeser kekuasaan itu kepada Perdana Menteri, tapi balik lagi ke presidensial itu 2 kali. Pertama 3 Juli 46 ketika Perdana Menteri Syahrir diculik oleh kelompoknya Tan Malaka dalam peristiwa yang disebut dengan peristiwa 3 Juli 1946. Itu berkaitan dengan terjadinya revolusi sosial di Sumatera yang membunuh habis keluarga Kesultanan Melayu, termasuk Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah itu seorang penyair, seorang sastrawan, nasionalis sejati, wakil pemerintah pusat di Kesultanan Langkat, itu pun dibunuh pada waktu terjadinya revolusi sosial 46, dan itu juga terjadi di Solo, ya, ketika kelompok kiri ingin menghabisi keluarga
Susuhunan Pakubuwono dan sebagainya dari sana, termasuk Syahrir pun ikut diculik dalam peristiwa 3 Juli itu oleh kelompok kiri, Tan Malaka dan lain-lain. Dalam situasi itu tiba-tiba ya Soekarno-Hatta ambil alih lagi pemerintahan. Syahrir dikeluarkan kemudian tidak sebagai Perdana Menteri, tapi sebagai Menteri Luar Negeri. Jadi tidak seluruhnya kita itu parlementer pernah diambil alih. Jadi presidensial lagi beberapa waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi peristiwa Madiun tahun 1948. Ya, itu kacau betul. PKI ya bunuh-bunuhan di mana-mana, bunuh-bunuhin banyak orang, kemudian mau mengkudeta. Ya, dalam suasana seperti itu, pemerintah diambil alih lagi oleh Soekarno-Hatta, dan Soekarno menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri. Itu pada tahun 1948, ya September 1948. Nah, 48 itu ya dalam keadaan negara babak belur ya menghadapi Belanda, tapi juga menghadapi dari dalam PKI dan kelompoknya mengkudeta, mengambil alih kekuasaan, gagal, maka dibentuklah satu kabinet di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta 48 itu. Itu bulan September. 18 Desember, hanya 2 bulan kemudian, tiba-tiba Belanda dengan kekuatan penuh menyerang Jogja. Ya, mereka menyerang melalui udara. Ya, jadi pasukan udara Belanda itu membom lapangan terbang Maguwo yang sekarang Adi Sucipto namanya sekarang ini, hampir tanpa perlawanan dari TNI. Itu karena kesalahan intelijen, kata Pak Nasution. Ya, intelijen mengira Belanda akan menyerbu Solo, maka seluruh peralatan penangkis serangan udara itu dipindahkan ke Adi Sumarno sekarang ini. Ketika dipindahkan ke sana, malah Maguwo dibom oleh Belanda dan pasukan Pawiro masuk, dan mereka masuk ke dalam kota. Pada waktu itu, ya kabinet sedang bersidang di Kapatihan, Yogyakarta. Jadi kalau saudara pergi ke Istana Jogja, itu di bagian belakang tuh ada yang langsung ditangani oleh Sekretariat Negara. Nama itu Istana Kepresidenan Yogyakarta. Jadi Sri Sultan dulu menyerahkan sebagian gedung istana itu untuk dijadikan kantor presiden dan wakil presiden tahun 45. Kan pada waktu itu ibu kota kita terpaksa pindah ke Yogyakarta. Sedang rapat di situ, istana dikepung oleh tentara Belanda, dan Soekarno, Hatta, dan hampir semua menteri itu ditawan oleh Belanda kecuali Muhammad Natsir. Muhammad Natsir sedang kurang sehat, dia dirawat di rumah sakit Bethesda di Jogja, karena itu dia luput dari penangkapan Belanda. Dan ketika itu langsung dinaikkan ke pesawat dan diterbangkan ke Brastagi, ya, tanpa satu peluru pun perlawanan dari TNI. Itu harus dipahami ya. Jadi jangan tentara ini kadang-kadang suka hebat-hebatan sendiri. Gak ada juga kenyataan itu, gak ada perlawanan sama sekali. Baru tahun 49, 1 Maret, Pak Harto menyerang Jogja. Tapi itu sudah 49, waktu Jogja diserbu itu tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka ditawan semua, ya. Dalam keadaan panik seperti itu, Soekarno-Hatta mengatakan, kita ditangkap, kita ditawan oleh Belanda, apa yang harus kita lakukan? Maka muncullah ide dari Hatta untuk menulis teks dalam bentuk telegram dan radiogram, disampaikan kepada 3 orang. 1 kepada Syafruddin Prawira Negara, yang kebetulan pada waktu itu ada di Bukit Tinggi. Syafruddin Menteri Kemakmuran pada waktu itu. Yang kedua ditujukan kepada L.N. Palar yang ada di New York. Yang ketiga ditujukan kepada Dr. Sudarsono yang kebetulan sedang menghadiri satu pertemuan di New Delhi. Perintahnya adalah pertama kepada Syafruddin, dibilang Jogja diserang, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri ditawan Belanda. Kami perintahkan Syafruddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Kepada Palar dan kepada Sudarsono dikatakan, kalau Syafruddin gagal membentuk pemerintah darurat, maka Palar maupun Sudarsono membentuk exile government di New Delhi.
Kalau kita tanya, apa landasan konstitusinya? Nggak ada. Nggak ada landasan konstitusi. Itu betul-betul satu keadaan yang luar biasa, bukan pakai perpu. Nggak. Nah, jadi diperintahkan begitu dan mereka ditawan. Diangkut dengan pesawat, ditaruh di Brastagi di Sumatera Utara, hanya 2 minggu. Kemudian dipindahkan ke kampung saya di Pulau Bangka. Ada gunung di Kota Mentok di Bangka bagian utara itu, kota itu bagus sekali, indah pemandangannya dan agak dingin hawanya. Ditaruh di bukit namanya Bukit Menumbing. Di sana mereka ditawan selama lebih kurang 8 bulan. Semua ditawan. Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, Ali Sastro Amijoyo, semua ditawan. Ya. Makanya ya kadang-kadang saya juga tanya-tanya pada orang-orang tua di kampung, selama Soekarno, Hatta, dan para menteri ditawan di Bangka, pernah nggak TNI itu menyerbu Pulau Bangka untuk membebaskan Soekarno, Hatta? Ya, nggak pernah. Jadi kadang-kadang saya juga tanya-tanya ya. Baru sekarang saya terpikir ya, kenapa saya dulu nggak saya tanya sama Pak Harto ya. Kenapa Pak Harto menyerbu Jogja, ya kan? Untuk apa menyerbu Jogja, ya kan? Karena pemimpinnya semua ditawan di Bangka. Ya, Jogja dalam keadaan kosong. Tapi Pak Harto melakukan serangan umum 1 Maret yang sangat terkenal itu, ya katanya untuk menunjukkan kepada dunia Republik Indonesia masih ada. Tapi Republik Indonesia itu masih ada bukan karena serangan umum. Republik itu ada karena ada PDRI. Nah, jadi Syafruddin itu hanya dia dengar melalui radio, Jogja diduduki Belanda, Soekarno semua ditawan. Dia segera mengadakan rapat dengan Gubernur Sumatera pada waktu itu, Tengku Muhammad Hasan. Ya, Sumatera itu hanya 1 provinsi waktu itu. Ibu kotanya Bukit Tinggi. Ya, kotanya Bukit Tinggi. Saya kenal almarhum Tengku Muhammad Hasan itu, pernah saya interview pada waktu mencoret 7 kata piagam Jakarta. Karena beliau dibawa dari Aceh ya untuk hadir menjadi anggota BPU PKI, dan dia ceritakan dengan saya detail sekali bagaimana malam-malam itu mereka menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Menteng, di sebelah gereja apa namanya itu di Taman Suropati itu, nah sebelahnya situ. Nah jadi Syafruddin sendiri hanya dengar-dengar aja, katanya belakangan baru dia terima telegram memerintahkan membentuk PDRI itu. Kenyataannya tanggal 18 Desember Jogja diserbu, pemimpin ditangkap. 22 Desember, Syafruddin sudah membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Satu kabinet baru ya dengan disebut ketua PDRI ya. Tidak disebut presiden, tidak disebut perdana menteri, tapi disebut ketua PDRI. Wakil ketua PDRI Tengku Muhammad Hasan. Yang lain-lain itu Jenderal Nasution disebut juga situ sebagai panglima tentara dan sebagainya. Disebutkanlah sejumlah nama di situ sebagai anggota kabinet PDRI. Mungkin nanti bisa di search di internet siapa-siapa anggota kabinetnya pada waktu itu. Nah, jadi Syafruddin segera mengumumkan melalui radio ya, dan pada waktu itu memang hubungan dunia internasional itu hanya melalui radio. Dan biasanya kontak antara radio kita dari Jakarta atau dari dalam hutan itu melalui New Delhi. Ya. Jadi radio India itu selalu merelay radio kita dan disiarkan sampai ke Eropa, dan yang dari bahasa Belanda biasanya diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris oleh orang India, lalu kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Dan Syafruddin mengatakan Soekarno, Hatta ditawan, tapi pemerintah Republik Indonesia tidaklah lenyap, katanya, seperti yang dikatakan oleh Belanda. Ya. Kami tetap bertahan di dalam negeri kami sendiri. Walaupun betapa pentingnya Soekarno, Hatta itu bagi kami, tapi meskipun mereka ditawan, ya Republik tidak bubar. Ya, kami memerintah dari dalam hutan. Bahkan Syafruddin sempat meledek Belanda. Dia bilang, berbeda dengan Belanda ketika diduduki Napoleon, Raja Belanda panik, lalu kemudian mengungsi ke London. Itu kan pernah terjadi. Kami tidak pernah mengungsi ke luar negeri, kami tetap ada di sini untuk bertahan. Jadi
itu perang propaganda lah pada waktu itu, dan PDRI itu terbentuk selama 8 bulan. Dia menjalankan diplomasi, kontak ke luar negeri. Jadi Palar dan LN Palar dan Sudarsono itu tidak jadi membentuk exile government karena Syafruddin berhasil membentuk PDRI. Jadi supaya saudara tahu, Dr. Sudarsono itu ayah dari Bapak Yuwono Sudarsono, dulu dekan di FISIP UI di sebelah kita situ, kawan kita juga. Jadi bapaknya Dr. Sudarsono itu orang jadi menteri sosial dulu pada waktu Kabinet Syahrir, dan dia ada di India pada waktu itu. Maka tidak jadi membentuk exile government karena Syafruddin berhasil membentuk PDRI. Jadi sehari sesudah PDRI itu diumumkan, ada statement dari Jenderal Sudirman melalui radio Jogja yang mengatakan mulai hari ini Tentara Nasional Indonesia tunduk pada pemerintah yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Jadi gagah juga Syafruddin waktu itu. Dia pemimpin, dia membentuk PDRI, dia menjalankan roda pemerintahan, menjalankan diplomasi, dan itu pindah-pindah. Jadi pusat pemerintahan mereka itu belakangan diberitahu pada saya, itu dijalankan dari sebuah kampung namanya Halaban. Ya. Namanya Halaban itu masuk ke dalam Payakumbuh sekarang ini. Jadi agak sedikit di luar dari Bukit Tinggi. Dari situlah mereka menjalankan PDRI yang sangat bersejarah itu. Nah, yang lain-lain mungkin lebih banyak politik, lebih banyak historisnya. Tentu yang kita tanya-tanya dari aspek hukum tata negaranya. Pertama, PDRI itu dibentuk hanya dengan satu telegram, radiogram oleh Hatta berisi perintah kepada Syafruddin membentuk PDRI. Hatta pada waktu itu adalah wakil presiden, merangkap Perdana Menteri. Tapi keputusannya dibuat oleh Soekarno-Hatta berdua, tapi dikirimkan oleh Hatta kepada Syafruddin. Mengapa saya tanyakan ini? Ya, kan satu hari di Fakultas Hukum kita ini pun pernah ada seorang mahasiswa, dia itu kalau tidak salah cucu dari Abi Kusno Cokrosioso. Itu salah seorang penertangan dari Piagam Jakarta. Dia menulis tentang PDRI dan mengatakan bahwa Syafruddin itu adalah Presiden Republik Indonesia. Ya. Sampai satu hari ketika saya jadi Menteri Sekretaris Negara, Presiden SBY panggil saya. Dia bilang, Pak Yusril, ini kita mesti benahi gambar-gambar yang ada di istana ini. Saya mau tanya Pak Yusril, ya, Pak Syafruddin itu presiden atau bukan? Ya, Pak Yusril kan kenal sama Pak Syafruddin, ya, kenal, saya bilang. Dan saya pernah belajar tentang itu. Nah, begini katanya, kalau Pak Yusril bilang Pak Syafruddin itu presiden, kita kan pasang gambar dari sini. Jadi presiden kita itu Bung Karno, Syafruddin, Pak Harto, ya Habibie, Gus Dur, dan seterusnya. Begitu. Saya lama merenung, ya. Secara chemistry personal, ya. Saya sangat dekat dengan Pak Syafruddin itu. Bahkan saya anggap beliau itu kayak guru, ya. Mengajari saya banyak hal, dan orangnya ya keras tapi sangat strict, ya. Sarjana hukum kita juga dari Rechtshogeschool sebelum ada Fakultas Hukum UI kita ini, tapi lebih mendalami ekonomi daripada mendalami hukum. Sebab pada waktu itu Rechtshogeschool itu ada yang memang benar-benar hukum, ada yang sosial ekonomi, sosiologi ekonomi kalau tidak salah. Nah disitulah Syafruddin itu lebih mendalami ekonominya. Makanya dia jadi gubernur Bank Indonesia, dia jadi Menteri Keuangan dan sebagainya. Lebih sebagai seorang ekonom daripada sebagai seorang yuris dalam prakteknya. Nah, tapi saya harus berpikir objektif, ya. Di sini dilema yang saya hadapi, ya. Saya katakan pada Pak SBY, Pak, saya pernah mempelajari masalah ini dan menulis beberapa artikel. Kesimpulan saya, Pak Syafruddin itu adalah Perdana Menteri, dia bukan Presiden Republik Indonesia. Ingin sekali saya bilang dia itu presiden. Pak Syafruddin pun ketika saya interview, Pak Syafruddin,
Ini benar tanya nih, Pak Asapnya presiden atau Perdana Menteri? Dia bilang, waktu itu saya cuma bilang, saya ketua PDRI. Kalau begitu kenapa saya nggak pikir ya, waktu itu saya tulis saya presiden Republik Indonesia kan. Kenapa Zafrudin? Dan beliau sendiri pun ketawa dengan hal itu ya. Tapi di antara kontroversi ini, ya saudara boleh aja nanti research, barangkali mau nulis tesis master atau doktor, studi lebih dalam tentang PDRI itu, bisa merujuk pendapat saya, bisa juga merujuk pendapat yang lain. Kan kita ini akademisi bisa aja saling beda-membeda. Kan. Saya sendiri ketika membaca pidato pengukuhan guru besar di Fakultas Hukum UI ini, saya membantah pendapatnya Profesor Djoko Sutono yang ada patungnya di depan. Dan saya mengatakan Djoko Sutono salah. Dan itu saya tidak apa-apa. Jadi kalau saudara Djoko Sutono sudah meninggal, ya, kalau saya masih hidup pun saudara mau membantah pendapat saya nggak apa-apa. Ini kan kita kan akademik ya, sah aja. Saya juga nggak akan marah kalau pendapat saya dibantah orang begitu. Jadi mengapa saya katakan Syafruddin itu bukan presiden? Ya, sebab Hatta pada waktu itu ya memerintahkan Syafruddin untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Kedudukan Hatta pada waktu itu wakil presiden, Soekarno presidennya. Jadi itu semacam mandat untuk membentuk kabinet yang pada waktu itu yang saya ceritakan tadi dari 45, 49 itu kita menggunakan sistem parlementer. Ya, maka tradisi parlementer itulah yang berlaku. Jadi presiden dan wakil presiden memberikan mandat kepada seseorang untuk membentuk kabinet. Dan kalau dia diserahi mandat membentuk kabinet, jelas dia bukan presiden, dia adalah Perdana Menteri. Nah, jadi dalam Undang-Undang 45 kan dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, ya kan? Nah, tapi untuk pertama kalinya itu di dalam aturan tambahan ya kalau tidak salah, presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Nah, jadi tidak mungkin Syafruddin yang diberi mandat untuk membentuk pemerintah statusnya sama dengan presiden. Nah, yang kedua ya, surat menyurat yang dilakukan oleh Syafruddin Prawira Negara kepada Bung Karno di Bangka. Surat-suratnya ada semua sebagai dokumen sejarah, masih bisa dilacak di Arsip Nasional. Suratnya itu kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Di bawahnya ditulis Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia Syafruddin Prawira Negara. Dia bilang, bagaimana kita mau membantah? Pak Syaf sendiri tulis surat kepada Bung Karno, dikatakan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Dan dia menyebutkan dia adalah Ketua PDRI. Surat menyuratnya itu cukup banyak dan ada disimpan sebagai dokumen sejarah. Yang ketiga adalah ini peristiwa yang agak menimbulkan banyak sekali perdebatan ketika pada tahun 1949 itu tekanan dari dunia internasional terhadap Belanda itu makin kuat. Amerika Serikat sebenarnya sudah mulai terlibat itu sejak Renville. Ya. Renville itu kan kapal perang Amerika yang ditaruh di pulau dekat Pulau Onrus itu di Teluk Jakarta. Di situ Belanda dan pemimpin kita ditaruh di kapal itu sama Amerika disuruh berunding. Nah, jadi itu melahirkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin pada waktu itu. Nah, sebenarnya saya buka-buka kembali buku-buku lama, dokumen-dokumen lama. Ternyata yang pertama kali membawa masalah Indonesia itu ke Dewan Keamanan PBB adalah Rusia dan Ukraina. Nah, itu yang jangan kita lupa. Ukraina itu banyak sekali membantu Indonesia, padahal dia bukan anggota penuh PBB. Jadi ada non-member state gitu di PBB itu kayak PLO gitu atau Vatikan gitu. Itu bukan negara sebenarnya. Ukraina pada waktu itu belum negara. Tapi dia jadi anggota PBB dan dia bicara di Dewan Keamanan dan mengusulkan resolusi ya supaya dunia internasional mengakui Indonesia supaya Belanda angkat kaki dari Indonesia. Jadi kalau tekanan-tekanan yang begitu kuatnya ya pada waktu itu
akhirnya Belanda setengah menyerah. Ya, maka pada bulan Mei tahun 1949 Belanda membuka kembali perundingan. Nah, membuka kembali perundingan dan pada waktu itu Menteri Luar Negeri Belanda itu namanya Herman van Rooyen. Herman van Rooyen itu yang ditugasi pemerintah Belanda untuk membuka kembali perundingan. Nah, timbul persoalan pada waktu itu. Siapa yang harus mewakili Republik Indonesia berunding dengan pemerintah Belanda? Nah, pada waktu itu Belanda kontak dua-duanya. Kontak kepada Soekarno-Hatta, kontak kepada Syafruddin. Tapi Syafruddin kan pemerintahannya mobile dalam hutan. Yang paling mudah dijangkau ya yang di Bangka lah, karena mereka ditawan di situ. Nah, lantas kemudian yang terjadi adalah ya Soekarno-Hatta ya menunjuk Muhammad Rum yang juga ditawan di Pulau Bangka untuk pergi ke Jogja dan melakukan perundingan dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Herman van Rooyen. Dan itu melahirkan satu kesepakatan baru yang mengakhiri konflik Indonesia dengan Belanda yang terkenal dengan nama Perjanjian Rum-Rooyen. Ya, saya kenal baik dengan almarhum Muhammad Rum itu, tiap hari bertemu waktu saya masih muda begitu. Dia cerita dengan saya, waktu saya datang ke Jogja, saya disambut dengan kemarahan, katanya, oleh Jenderal Sudirman. Dia bilang, Mr. Rum, mau berunding apa lagi sama Belanda ini? Sudah berkali-kali kita ditipu sama Belanda ini. Kita perang terus. Nah, jadi Pak Rum ya kan dia menjalankan misi untuk berunding dengan Van Rooyen. Jadi dia bilang, Saudara Yusil ya, berunding sama Belanda itu alotnya itu minta ampun. Tapi memang dalam sejarah kita Muhammad Rum itu seorang perunding yang ulung, ya, seorang diplomat yang luar biasa itu kemampuan dia berunding itu. Nah, akhirnya memang boleh dibilang Muhammad Rum itu berhasil mengalahkan Belanda itu di meja perundingan. Ya, akhirnya kesepakatan Rum van Rooyen itu mengatakan Belanda dan Indonesia sama-sama sepakat mengakhiri konflik. Kedua belah pihak akan membentuk Republik Indonesia Serikat melalui konferensi yang diadakan di Den Haag pada akhir tahun 1949, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan bersamaan dengan itu bendera Republik Indonesia Serikat dikibarkan di markas PBB di New York. Muhammad Rum bilang hanya untuk mengatakan menyerahkan kedaulatan. Itu teksnya itu pakai bahasa Indonesia dan harus pakai bahasa Belanda. Dia bilang, saya itu memakai istilah memulihkan kedaulatan. Bahasa Inggrisnya transfer of sovereignty, menyerahkan kedaulatan. Dia bilang, kita kan sudah berdaulat mulai 17 Agustus, bukan dipegang sama Belanda lagi. Oh, ini perdebatan sengit dan panjang, ya. Tapi akhirnya disepakati kata-kata penyerahan kedaulatan. Dan memang akhir Desember 49 itu di draft Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ya, terdiri atas 16 buah negara bagian, dan Republik Indonesia yang ada di Jogja menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi RI yang ada ini itu bagian dari RIS, ya. Memang ini berat ya, pada waktu itu saya bisa memahami lah ya, rasa curiga satu dengan yang lain ya, salah menyalahkan pada waktu itu. Saya menginterview banyak tokoh-tokoh yang terlibat ini, karena banyak orang yang malah ikut Van Mock mendirikan negara-negara bagian, ya. Misalnya sebagai satu contoh ya, Mr. R.A. Wiranata Kusuma, itu Bupati Bandung yang sangat terkenal, ya. Ada nama jalan Wiranata Kusuma di Bandung. Membentuk negara Pasundan. Dan yang mengherankan saya, Tuan Hasan, ya, pemimpin Persis, Guru Muhammad Natsir, itu menjadi Menteri Agama di negara Pasundan. Yang lebih mengherankan saya, tetangga saya, ya,
itu menjadi kepala negara Biliton sebagai negara bagian Republik Indonesia Serikat. Namanya Ki Agus Muhammad Yusuf. Saya lihat orang waktu sudah tua, sebenarnya Bapak ini benar Pak Yusuf, Pak Yusuf, saya bilang dulunya menjadi kepala negara the Stad van Biliton, negara Biliton. Beliau ketawa, itu kan akal-akalan kita katanya, supaya ya kalau dibentuk Vanmok, kalau kita ngelawan nggak bisa, yuk kita terima aja. Nanti kalau sudah terbentuk ini gampang aja kita membubarin ini. Dan itu juga menurut Pak Natsir, Tuan Hasan juga berpikir seperti itu. Jadi orang-orang kita ini masuk aja ke negara-negara bagian itu, nanti gampang kita bubarin gitu. Dan itu memang ternyata ya negara-negara federal itu tidak terlalu lama bertahan kan, setelah dibentuk 27 Desember 49, kemudian berakhir itu April tahun 1950 ya, dengan mosi integralnya Muhammad Natsir, maka kemudian RIS bubar dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus tahun 1950, dan konstitusi RIS berubah dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Nah, kembali ke soal tadi, perdebatan siapa yang harus mewakili perundingan dengan Herman van Rooyen itu. Ya, Jenderal Nasution tidak setuju, Jenderal Sudirman tidak setuju. Dia mengatakan yang harus berunding pemerintah yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin, bukan orang-orang tawanan dari Bangka. Itu istilahnya Jenderal Sudirman pada waktu itu. Jadi memang berat keadaan pada waktu itu. Syafruddin merasa kok disepelekan ya, ini orang-orang kok ditawan kok tiba-tiba berunding. Nah, sampai pada waktu pemerintah darurat itu mau berakhir, ya, itu susah untuk meyakinkan mereka. Sehingga Pak Hatta pada waktu itu mengutus Muhammad Natsir ya untuk menemui Syafruddin di Payakumbuh, membujuk Syafruddin supaya mau menyerahkan kembali mandat kepada Soekarno. Nah, jadi berat ya. Mungkin kalau orang lain dikirim mungkin ditolak sama Pak Syafruddin. Tapi kalau Pak Syafruddin itu sama Pak Natsir sih ya memang ya ada hormat yang agak luar biasa hormatnya itu kepada Pak Natsir. Dan saya menyaksikan itu ya. Walaupun Pak Syafruddin itu cukup besar ya, tapi kalau berhadapan dengan Pak Natsir ya dia ada respect yang agak luar biasa kepada Pak Natsir ini. Walaupun banyak lucu-lucu, jadi sekarang lucu-lucu begini, jadi Pak Natsir itu sakit begitu ya, sakit, jadi di rumahnya itu ada ditulis dokter, Tuan Natsir perlu beristirahat 1 minggu. Nama istrinya itu Umi itu ditempel di depan rumahnya. Ya kalau saya datang, saya dari jauh sudah teriak, Umi, Yusril gitu. Yusril masuk katanya. Jadi satu hari saya udah di dalam, datanglah Pak Syafruddin mau menjenguk Pak Natsir. Umi itu buka pintu karena orangnya sudah tua. Dia tanya, kamu ini siapa? Ya, Pak Syafruddin diam. Kamu buta huruf ya? Katanya. Lihat ini katanya, Tuan Natsir sakit 5 hari. Dia bilang, Umi, saya Syafruddin. Oh, Syafruddin. Baru masuk begitu. Saya kalau teringat peristiwa itu ketawa saya. Jadi orang seperti Pak Syafruddin itu dikerjain juga sama istrinya Pak Natsir karena sudah sepuh ya. Istri Pak Natsir itu lebih tua usianya daripada Pak Natsir sendiri. Jadi ya seperti itu. Masa Pak Syafruddin dibilang kamu buta huruf ya katanya. Itu terjadi itu. Ya seperti itu. Jadi karena Pak Syafruddin pun juga bilang ke saya, katanya kalau bukan Natsir yang bujuk saya, mungkin juga saya nggak secepat itu mau datang ke Jogja. Akhirnya Pak Syafruddin dan Pak Natsir itu terbang ke Jogja dan kemudian menyerahkan kembali perintah melalui telegram dan melalui radiogram kepada Soekarno. Tugas kami sebagai PDRI selesai. Maka kabinet diteruskan di bawah pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta.
Hanya Pak Hatta kemudian mengangkat Syafruddin perwira negara hanya berapa hari kemudian. Dia baru pulang dari Bukit Tinggi, menyerahkan mandat di Jogja. Nah ini soal penyerahan mandat itu ada sesuatu yang lama sekali, saya susah sekali mengomong kepada Pak Harto. Ya. Jadi ada gambar, ya mungkin kita sering lihat ya, ada Pak Dirman pakai belangkon, ya begini, ya di belakangnya ada Pak Harto. Nah fotonya itu. Satu hari keluarga Syafruddin tunjukkan foto aslinya. Di sebelah Bung Karno itu Syafruddin. Nah, jadi Pak Harto itu ini sebagai inspektur upacara karena Syafruddin menyerahkan kembali mandat kepada Bung Karno. Pak Harto inspektur upacaranya. Tapi kenapa gambar Syafruddinnya hilang? Nah, itu belakangan baru disampaikan pada Pak Harto dan akhirnya Pak Harto terima. Jadi gambarnya itu kalau sekarang sudah utuh. Ada gambar Syafruddin sebelahnya, ada gambar Karno, dan Pak Harto lagi begini. Jadi saya kira ini kadang-kadang ya sejarah itu banyak hal yang harus kita luruskan kembali pada waktu itu. Nah jadi berapa hari saja Syafruddin kembali ke Jogja, Hatta kembali menjalankan sebagai wakil presiden merangkap Perdana Menteri, dan Pak Syafruddin itu diangkat sebagai wakil Perdana Menteri untuk Sumatera berkedudukan di Banda Aceh. Ini yang banyak orang lupa peristiwa ini. Jadi Syafruddin diangkat sebagai wakil Perdana Menteri Republik untuk Sumatera berkedudukan di Kutaraja, istilahnya pada waktu itu bukan Banda Aceh, berkedudukan di Kutaraja. Saya sempat bertanya pada Pak Syafruddin, kenapa Pak Syafruddin ditaruh di Kutaraja, di Banda Aceh? Dia bilang kita waktu itu masih tetap khawatir, ya. Rumurian sudah ditandatangani, ya. Tapi kita mana percaya sama Belanda, ya. Bisa aja tipu lagi sama Belanda. Kalau tiba-tiba lagi Belanda menyerbu Jogja atau menyerbu Jakarta, ya, kita nggak punya, jangan lagi bikin telegram saya dalam hutan kalau kabut bikin pemerintahan. Maka saya ditaruh di Kutaraja itu sebenarnya sudah siap-siap. Kalau Jogja diserbu lagi, saya sudah membentuk pemerintah. Ibu kota akan pindah ke Aceh. Dalam kalkulasi pada waktu itu dia bilang, Belanda bisa menyerbu daerah lain, tapi Belanda akan mikir 1000 kali untuk menyerbu Aceh. Nah, jadi kita juga berpikir taktis pada waktu itu untuk menjaga wilayah kita ini. Nah, jadi berakhir PDRI itu pada bulan Juli tahun 1949, kemudian kembali pemerintahan di bawah Hatta, dan sampai dengan tahun Desember tahun 1949, konferensi meja bundar terjadi di Scheveningen di Belanda, dan disepakatilah dibentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi konstitusi RIS itu bukan dibuat di sini. Konstitusi RIS itu dibuat di Belanda. Ya, itu dalam sejarah kita disepakati bersama. Dan ditanya ketua-ketua negara bagian oleh Muhammad Yamin. Yang pada waktu itu film-film dokumenternya masih ada di Belanda, masih bisa dilihat. Ditanya satu demi satu, setuju. Lalu terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Dan sesuai dengan janji Belanda, berapa hari kemudian bendera Republik Indonesia Serikat dikibarkan di markas PBB di New York. Jadi kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia internasional dan tidak bisa dikembalikan kepada penjajahan Belanda lagi. Nah, itulah taktik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dulu membentuk RIS itu, ya. Dan tidak lama sesudah RIS terbentuk, ya negara-negara bagian itu bubar sendiri, membubarkan diri, ya. Termasuk yang Ki Agus Muhammad Yusuf di tangga saya itu. Dia bilang, saya sendiri yang bubarin negara Biliton itu. Masa negara katanya ke pulau sekecil ini? Kata beliau begitu. Jadi ya itu juga lah di tempat-tempat lain. Sehingga pada April tahun 1950, anggota RIS itu cuma tinggal 3. Ya. Republik Indonesia di Jogja, negara Sumatera Timur di Medan, dan negara Indonesia Timur di Makassar. Nah kemudian
dengan mosi integral Natsir itu, maka tiga-tiganya itu berunding dan menyatakan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia di Jogja. Lalu kemudian bubarlah RIS, Undang-Undang Dasar sementara Undang-Undang Dasar Konstitusi diubah, lalu kemudian jadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan tokoh yang menyampaikan mosi integral di parlemen itulah yang oleh Bung Karno ditanya siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, maka Soekarno mengatakan ya siapa lagi kecuali Natsir. Maka Natsir ditunjuk menjadi Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 itu. Jadi itulah suka duka kita ya, sejarahnya seperti itu, konstitusinya darurat ya, bisa mengatasi keadaan ya. Jadi rupanya dalam situasi yang seperti itu ya, bukannya rasional orang berpikir ya, yang irasional pun dilakukan juga. Jadi Pak Muhammad Rum cerita dengan saya dari Istana Kepatihan Jogja mau pergi ke Kaliurang katanya, mau berunding sama Herman van Rooyen. Waktu saya mau keluar di sana, saya dipanggil sama Jenderal Sudirman. Dia bilang, Mr. Rum, ya saya tidak suka berunding sama Belanda, tapi kalau terpaksa berunding, silahkan berunding. Tapi tolong Mr. Rum, masukkan barang ini di kantong jasnya. Jadi setelah saya lihat, kata Pak Rum, yang dikasih Jenderal Sudirman kepada saya itu jimat. Jadi belakangan beliau berkata saya, Pak Rum, saya agak heran ya. Setahu saya Jenderal Sudirman itu kan Muhammadiyah ya katanya. Tapi kok ngasih saya jimat supaya berunding sama Van Rooyen. Tapi ya setelah ya berhasil katanya saya ya, menyerahkan kembali jimat itu kepada Jenderal Sudirman katanya. Berkat jimat Jenderal Sudirman inilah maka kita berhasil memenangkan perundingan dengan Pak Rooyen itu. Jadi banyak hal yang kalau diurut gitu, banyak hal yang lucu-lucu terjadi ya, tapi ya itulah suka dukanya kita berjuang mempertahankan Republik ini. Dan bagi kita yang studi, cobalah nanti mungkin dari apa yang saya kuliahkan ini banyak hal-hal yang masih bisa digali lebih dalam ya, untuk kita mungkin ditulis sebagai satu karya ilmiah begitu. Mungkin juga dari mahasiswa jurusan lain selain daripada hukum, mungkin juga sejarah dan lain-lain bisa menulis itu dengan lebih baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.